Shalom saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersuka cita karena Allah masih memelihara hidup kita, karena Tuhan masih menyertai langkah kita. Kita akan bersama-sama bersatu dalam doa mengawali ibadah kita pada hari ini. Tuhan Allah surgawi, Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur atas perlindungan yang Tuhan berikan bagi kami. Anugerah-Mu seperti perisai dan pagar tembok mengelilingi hidup kami, menjauhkan kami dari segala yang jahat. Terima kasih Tuhan, Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami hendak memuji, menyembah, menyerukan Engkau Allah kami yang hidup, Allah yang kami sembah, sumber kehidupan kami. Selama-lamanya kami memuji dan menyembah Engkau. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Kami memuji nama-Mu. Amin. Glory bagi-Mu Tuhan. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Dekatmu tiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Kami mau pandang wajah-Mu Tuhan, memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu tiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bapakku yang baik, sangat ku cinta,
bersyukur, kami memuji-Mu. Haleluya, Kau baik, Kaulah Allah yang setia, Kau Allah yang mulia. Hati kami rindu, oh urapan yang baru menguasai hidup kami, mencengkram hidup kami. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan. Kami beri hormat syukur pengagungan kami. Segala pujian hanya bagi-Mu ya Tuhan. Hormat syukur hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya. Hati kami rindu Tuhan menerima jamahan kuasa-Mu. Hati kami rindu masuk hadirat-Mu Bapa. Kuasai hidup kami, tuntun langkah kami ya Roh Kudus. Oh Ralamaya Naramaya Se Glory. Haleluya. Haleluya. Ralamaya Masakara Lama-Lamaya Sekerere. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu. Lebih lagi katakan, nyanyi pujian bagi-Mu. Glory Yesus. Pujian bagi-Mu ya Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Glory, haleluya. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Mari kita angkat kedua tangan kita ke arah surga, katakan, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Hanya bagi-Mu Tuhan kami mau nyanyi pujian bagi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujian bagi-Mu. Gloria Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji ya Tuhan. Nyanyi pujian
Ya Tuhan, glory, haleluya, haleluya. Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang mengasihi kami sungguh mengucap syukur sekali lagi di tengah keprihatinan bangsa dan negara kami dan banyak negara di dunia pada saat ini. Kami Tuhan berikan kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan dengan ibadah online bagi jemaat di sini. Berkati apa yang kami kerjakan ini, bahkan juga ibadah ini ketika dinikmati lama sesudah ini, walaupun tinggal berupa rekaman, tapi kami mohon Tuhan tetap hadir memberkati kami, sehingga firman-Mu penuh dengan kuasa, dan ibadah ini sungguh memuliakan nama Tuhan dan menjadikan berkat buat kami semua, pembaharuan buat kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Kami mohon Tuhan yang memberikan pengurapan, pewahyuan, kepada anak-Mu yang Tuhan percaya untuk menyampaikan firman-Mu, dan juga kepada kami semua, sehingga kami semua diperbaharui, diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, Salam. Kita mengucap syukur pagi hari ini kita dapat kembali bertemu melalui ibadah online ini. Nah, firman Tuhan yang diberikan kepada saya untuk disampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, judulnya adalah Ketekunan dalam Penantian. Ketekunan dalam Penantian. Kita membaca dari Kisah Para Rasul lebih dulu. Saudara, hari-hari ini adalah hari di mana Tuhan Yesus sudah naik ke surga, dan para murid waktu itu menantikan datangnya Roh Kudus. Nah, mereka berada di Yerusalem. Mari kisahnya kita ikuti, dan nilai-nilai apa yang ditinggalkan oleh keteladanan para murid itu buat kita sekalian. Ketekunan dalam penantian. Kisah Para Rasul pasal 1. Kita akan membaca ayat 4-5, kemudian saya akan lanjut ayat 12-14 untuk menyingkat waktu. Nanti kalau ada waktu saudara bisa membaca semua, silahkan. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kemudian ayat 12. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Silot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Sampai di situ pembacaan saya. Jadi ketekunan dalam penantian. Nah, saudara, sekali lagi ini kita mengingat peristiwa di mana para murid itu setelah kenaikan Tuhan Yesus Kristus masih dipenuhi tanda tanya, rupanya semacam itu. Nah, lalu apa yang terjadi? Mari kita renungkan bersama-sama kisah mereka itu dan mengambil nilai dari dalamnya. Bagian pertama saya beri judul kalkulasi sifat manusiawi para murid, ya. Kalkulasi sifat manusiawi para murid. Nah, mari kita renungkan
apa ini? Kalau kita kalkulasi sifat-sifat manusiawi mereka pada waktu itu apa? Poin yang pertama kalau menurut saya masih dalam tekanan. Mari kita ingat bahwa waktu itu para murid masih dalam tekanan. Para murid belum berani menampakkan diri ke hadapan umum, saudara. Jadi jelas para murid itu masih dalam suasana ketakutan. Mereka berkumpul di sebuah ruang atas di kota Yerusalem dan dengan rasa was-was dan hati kecut bersembunyi di ruangan itu. Kalau menurut saya rupanya merasa ketakutan, penuh ketakutan. Jadi mirip sekarang ini, saudara. Ini kira-kira 42 hari sejak kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus, kita masih dalam tekanan tanggap darurat pandemi COVID-19. Nah, para murid bahkan tidak berani keluar rumah, tetapi dengan pintu-pintu yang terkunci. Ya, kita hari-hari ini juga nggak banyak keluar rumah. Nah, mirip dengan kita yang saat ini tidak berani keluar rumah, di samping memang menuruti ketetapan pemerintah, juga takut terkena penularan virus corona atau pandemi corona virus disease 19. Lalu yang berikutnya, saya ajak saudara merenungkan bahwa para murid waktu itu ternyata sering lupa firman Tuhan. Saya ulangi ini yang minggu lalu kayaknya juga sudah saya singgung. Tapi mari lebih kita perhatikan saat ini. Nah ini, jadi kalau kita kalkulasi kondisi manusiawi para murid waktu itu mereka ini sering lupa akan pesan-pesan Tuhan. Jadi sampai saat itu kesalahan yang paling banyak dicatat oleh sejarah suci, sering kita baca itu, minggu-minggu yang lalu sudah kita baca, adalah bahwa para murid Tuhan Yesus itu banyak melupakan pesan Tuhan. Mari kita belajar dari peristiwa di seputaran Paskah itu. Karena kesalahan-kesalahan para murid Tuhan Yesus waktu itu bukan tidak mungkin juga menjadi kesalahan kita saat ini. Nah, melupakan pesan Tuhan, dan ini menjadi kelemahan mendasar bagi banyak orang. Kalau menurut saya ini sampai hari ini, saudara. Ya, mari kita kalkulasi. Misalnya saja, kembali saya minta kita semua mengingat. 2 orang yang pergi ke Emmaus, salah satunya namanya Kleopas, sampai diingatkan Tuhan karena mereka tidak memahami firman Tuhan, tidak memahami pesan Tuhan, itu di Lukas 24 toh, ayat 13 sampai 35 itu yang ayat 25 berkata begini, "Hei, kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Nah, ingat, segala sesuatu yang dikatakan para nabi itu artinya yang sudah tertulis di dalam kitab suci ini. Jadi Kleopas dan temannya itu sebetulnya tidak baca Alkitab barangkali, atau lupa, atau tidak mengerti firman Tuhan. Nah, nubuat-nubuat itu sebetulnya sudah tertulis, sampai sekarang pun masih dapat kita pelajari toh, ada di sana. Nah, pertanyaannya, kita ini rindu akan firman Tuhan apa tidak? Mari bertanya kepada diri kita sendiri. Ada hal penting kalau menurut saya yang perlu digarisbawahi. Kita mengajarkan kepada keluarga kita untuk memahami kehendak Tuhan melalui firman Tuhan di kitab suci apa tidak? Ini sering disepelekan, tapi sebetulnya ini menjadi kelemahan mendasar para murid waktu itu, saudara. Nah, peristiwa yang lain yang membuktikan para murid itu melupakan firman Tuhan adalah bahwa para rasul itu sudah diberitahu berkali-kali bahwa Tuhan Yesus akan kembali ke Yerusalem, akan ditangkap oleh para tua-tua, akan dibunuh, ya, dan mati. 3 hari kemudian akan bangkit kembali. Nah, itu sudah berkali-kali dinyatakan oleh Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus sudah menyatakan bahwa nanti kebangkitannya secara spesifik dikatakan hari yang ketiga. Lalu yang lain lagi, tentang salah satu muridnya nanti akan mengkhianati Tuhan, yang ternyata adalah Yudas Iskariot. Itu semua kan sudah dikatakan. Nah, pertanyaannya para murid itu sebetulnya mudeng atau enggak?
Atau mungkin menyepelekan karena jane Gusti ini ngomong apa ini kok pengkhianatan segala itu kan nggak ada gejala apa-apa. Nah itu loh. Nah ini yang seringkali orang termasuk mungkin saudara dan saya sekarang ini ketika kondisi itu biasa-biasa saja begitu itu. Lalu lupa sama firman Tuhan. Jadi untuk mengerti, membaca, memahami gitu itu jadi nggak begitu diutamakan sama firman Tuhan itu. Nah, lalu yang berikutnya, Simon Petrus juga sudah diberitahu bahwa ia akan menyangkal Tuhan Yesus. Ini sudah kita renungkan beberapa minggu lalu. Jadi jelas sudah berkali-kali Tuhan Yesus menyatakan banyak hal tentang apa yang akan terjadi waktu itu. Tetapi para rasul itu lupa semua pesan Tuhan itu. Perhatikan kenyataannya para murid Tuhan Yesus itu lupa akan semua firman Tuhan. Dan ini dicatat di Injil. Simon Petrus bahkan barusan diperingatkan. Malam ini sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Ini kan sebetulnya semuanya itu sudah difirmankan, sudah ada, sudah diberitahu. Nah, perhatikan di sini. Pada waktu mereka menghadapi kenyataan, para murid itu lupa pernyataan-pernyataan Tuhan. Sepertinya ini hal yang sudah berulang-ulang dan seperti hal biasa. Tapi coba kali ini benar-benar kita renungkan saudara. Tengok diri kita, apakah kita saat ini sudah banyak memahami firman Tuhan? Tanya kepada sebelahmu, apakah kemarin kamu membaca firman Tuhan? Tanya sebelahmu, kemarin baca firman Tuhan enggak? Gitu. Kalau hari ini mungkin masih terlalu pagi gitu ya. Apakah kemarin dulu kamu juga membaca firman Tuhan? Apakah 3 hari yang lalu kamu juga membaca firman Tuhan? Katakan kepada sebelahmu, kamu menyepelekan, menganggap remeh firman Tuhan? Atau menganggap penting firman Tuhan itu? Dan tanyalah kepada diri sendiri. Bapak-bapak, tanyalah kepada dirimu sendiri, apakah kemarin mengajarkan kepada anak-anakmu supaya memahami firman Tuhan? Ibu-ibu, apakah mengajarkan hal ini kepada anak-anak? Ataukah kita semua persis sama dengan Kleopas dan temannya yang dihardik oleh Tuhan Yesus? Hei kamu orang bodoh, tidakkah kamu memahami firman Tuhan yang sudah tertulis di kitab suci? Kalau kamu tidak mencari tahu, tidak berusaha mengerti firman Tuhan, tidak pernah memegang kitab suci, itu sebabnya kamu jadi orang-orang bodoh semua di hadapanku, kira-kira begitu. Kalau saya jelaskan dengan bahasa saya. Tuhan menegur Kleopas dengan keras. Jangan-jangan teguran itu juga sebetulnya untuk kita. Nah mari kita belajar dari kisah para murid ini. Nah selanjutnya, di bagian 2, saya beri judul, Ingat akan pesan Tuhan. Nah ini judulnya yang bagian 2, Ingat akan pesan Tuhan. Apa itu mereka ingat akan pesan Tuhan? Poin pertama adalah bahwa mereka tidak meninggalkan Yerusalem. Tidak meninggalkan Yerusalem, puji Tuhan. Kali ini mereka ingat akan pesan Tuhan, rupanya mereka belajar dari kesalahan yang berkali-kali mereka lakukan sebelumnya. Ingat tadi firman-Nya dengan jelas ya, Kisah Para Rasul 1 ayat 4 kita baca. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, nah perhatikan ini, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian dan seterusnya tadi. Yesus melarang meninggalkan Yerusalem. Nah ini yang mereka turuti. Perhatikan frasa melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Dan kali ini mereka taat, tidak melupakannya. Nah ini kata kuncinya. Kata kuncinya ada di sini nih. Mengerti dan ingat pesan Tuhan dan mentaatinya. Mengerti dan ingat pesan Tuhan dan mentaatinya. Kata kuncinya di sini. Dalam hal ini, kalau kita teliti, terjadi 2 hal yang kontras. Pada kisah sebelumnya, mereka para murid itu selalu lupa akan pesan Tuhan. Maka yang terjadi adalah mereka dipermalukan. Terjadi hal-hal yang menurut ukuran waktu itu tidak positif, katakanlah semacam itulah ya.
Ketika mereka lupa firman Tuhan, kemudian banyak terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan. Kesimpulannya seperti itulah, ya. Namun hal itu kontras dengan apa yang terjadi di suatu tempat berkumpul di kota Yerusalem itu. Ketika mereka itu ingat akan pesan Tuhan, ingat akan janji Tuhan, ingat firman Tuhan yang sudah diucapkan, lihatlah apa yang akan terjadi kemudian, saudara-saudara. Nah, kita terapkan dalam keadaan kita saat ini. Hari ini pertengahan hampir akhir Mei tahun 2020, Indonesia masih dalam keprihatinan tanggap darurat pandemi coronavirus disease 19. Mirip para murid waktu itu juga masih dalam tekanan ketakutan. Ya, hari-hari ini masih ketetapan pemerintah harus ditaati, banyak PSBB, pembatasan sosial berskala besar, jadi orang tidak boleh kemana-mana sebetulnya, hanya di rumah saja, anjurannya sampai banyak lagu diciptakan di rumah aja, di rumah aja. Nah, mari bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah kita dalam situasi yang semacam ini melupakan firman Tuhan? Apakah kita tidak mengerti atau melupakan pesan-pesan Tuhan yang sudah didokumentasikan di kitab suci, yang sudah disampaikan para nabi kepada kita? Apakah ada pernyataan-pernyataan Tuhan yang berkaitan dengan kondisi sekarang ini yang kita lupakan atau bahkan memang kita belum memahaminya? Nah, ini saudara, menjadi perenungan perhatian kita bersama. Jangan berkata bahwa mempelajari firman Tuhan itu hanya kewajiban orang-orang yang mau khotbah. Enggak. Membaca kitab suci itu hanya bagi hamba-hamba Tuhan aja. Enggak. Nanti yang diberkati hamba-hamba Tuhan saja nanti. Tapi seluruh jemaat kita semua ini seharusnya memahami firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, jangan berkata seperti itu. Bagaimana dengan diri kita masing-masing? Nah, lalu yang berikutnya, mari yang terakhir kita lihat kegiatan dalam penantian. Ingat bahwa perenungan hari ini judulnya adalah ketekunan dalam penantian. Nah, kegiatan dalam penantian itu apa yang mereka lakukan? Perhatikan catatan dalam Kisah Para Rasul ini, Lukas mencatat. Mereka semua, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 14 tadi yang sudah kita baca, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Jadi Anda sudah cukup memaklumilah bahwa Yusuf dan Maria punya anak lagi setelah Tuhan Yesus yang sulung, anak secara kejasmanian, tapi masih nanti secara jasmani Tuhan Yesus itu masih punya adik-adik itu loh, yang dilahirkan oleh Bapak Yusuf dan Ibu Maria. Nah, ada 3 hal penting yang dicatat di sini. Perhatikan tadi ayat yang barusan kita baca, bahwa mereka itu 1 bertekun, 2 sehati, dan yang ketiga mereka berdoa bersama-sama. Wow, ini nilai yang ditinggalkan oleh para murid itu buat kita. Nah, ketiga hal itu adalah hal-hal penting yang telah firman Tuhan nyatakan dan dicatat berkali-kali di dalam Alkitab bahwa hal itu penting. Mari saya ajak saudara merenungkan. Yang pertama bertekun, katakanlah itu ya, bertekun. Bertekun itu artinya ulet dan telaten dalam melakukan sesuatu. Bertekun mengandung unsur kesetiaan, unsur ketahanan, ulet, tidak bosan, dan terus mengerjakan apa yang ditekuni itu. Itu bertekun. Nah, kalau bertekun dalam penantian, berarti mereka itu tidak bosan dalam penantian itu, terus mengerjakan penantian itu, setia, tahan uji, dan terus tidak henti-hentinya melakukan penantian. Itulah bertekun. Nah, ayo kita mengaku saja, kelemahan banyak dari kita adalah karena kita kurang bertekun. Halo. Kita kurang bertekun. Mari kita bisa mawas diri kita. Kurang bertekun di hadapan Tuhan. Saya yang sudah komitmen melayani Tuhan, seringkali saya merasa, wah, dalam soal bertekun, saya ini masih
jauh dari sempurna, bertekun. Lalu yang kedua, sehati. Sehati itu mudah diucapkan, tetapi untuk melaksanakannya perlu perjuangan, saudara. Sehati itu memiliki arti lebih dari satu orang. Ya, pasti lebih dari satu orang. Semakin banyak orang dan semakin luas wilayahnya, untuk mencapai kesehatian itu akan semakin besar perjuangannya. Gambarannya sehati itu diperlukan dalam keluarga kita masing-masing, tentu saja. Keluarga harus sehati dong. Kalau keluarga tidak sehati, keluarganya yang broken seperti itu banyak menimbulkan masalah toh, yang sampai akhirnya juga masalah kepada masyarakat sekitar. Kemudian kita perlu sehati dengan sahabat-sahabat dekat kita di luar rumah. Sehati dalam arti tidak bermusuhan. Saya memahami ada banyak, saya punya konseli juga. Sama tetangga, dimanapun dia berada, sama tetangga sekitar itu tidak pernah akur. Ada orang yang kayak gitu, saudara. Jadi sehati ini mudah diucapkan, tetapi untuk melakukannya perlu perjuangan. Nah, selanjutnya perlu memiliki kesehatian dengan sesama jemaat Tuhan, saudara-saudara seiman. Selanjutnya dengan kerukunan masyarakat sekitar dan dengan komunitas yang menyangkut kita lebih luas lagi, tentu saja. Gereja yang satu perlu memiliki kesehatian dengan gereja yang lain dan seterusnya, saudara-saudara. Nah, bukankah kita sudah belajar bahwa ada kuasa besar dalam kesatuan? Bukankah Tuhan berfirman, kalau mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa, maka tidak ada sesuatu pun yang mereka rencanakan yang tidak akan dapat terlaksana. Kita pernah belajar mengenai hal itu di Kejadian 11 ayat 6. Kisahnya Nimrod, itu ya, kisah Nimrod. Tuhan berkata kalau mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa, jadi kesehatian itu, kesatuan itu, maka tidak ada rencana mereka yang tidak berhasil. Wow, ini sama dengan yang maha kuasa, saudara. Ya, ini kekuatan kesehatian. Nah, oleh karena itu mari kita belajar di jemaat di tempat ini. Dimanapun saudara berada dan saudara berjemaat dengan tubuh Kristus, ya khususnya di tempat ini, mari kita sehati. Walaupun kita hari-hari ini tidak banyak ketemu, tapi mari jaga kesehatian. Kita punya saudara-saudara. Ya sekali lagi mungkin yang memang punya kewajiban harus telusap-telusup, apa ya istilahnya. Saya datang kepada beberapa orang, rasanya kalau menurut saya lebih dari 80%, saya kunjungi ke rumah walaupun hanya sebentar-sebentar, tidak duduk berdoa sama keluarga Anda, lalu saya pergi lagi dan seterusnya. Tapi itu adalah usaha untuk menjaga kesehatian. Karena kalau tidak ketemu lama-lama, tidak ketemu 2 bulan, tidak ketemu, nanti setahun tidak ketemu, 2 tahun tidak ketemu, ya namanya tidak bersatu namanya. Tapi kalau begini nih, mari kita tetap menjaga kesatuan. Saya sedang berdoa kepada Tuhan dan minta berusaha supaya ada terobosan-terobosan baru. Jadi kecuali renungan singkat atau resi yang saya bisa ketemu Anda, tapi bagaimana caranya supaya Anda juga bisa saling berkomunikasi. Nah, yang berikutnya yang butir yang ketiga saya sebut aja begitu. Tadi berdoa bersama. Mereka yang dilakukan dalam penantian itu adalah berdoa bersama. Ini adalah hal penting yang dilakukan oleh para murid Yesus. Mereka menyadari bahwa kekuatan mereka ada dalam hubungannya dengan Tuhan. Komunikasi dan keintiman mereka dengan Tuhan menjadi andalan kekuatan mereka. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan doa. Nah, dalam catatan ini, rupanya doa mereka juga dilakukan bersama-sama dengan orang banyak waktu itu ya. Dari berbagai lapisan usia. Bahkan ada ibu-ibu yang ikut ya, dan seterusnya tadi dinyatakan di sana. Jadi ada doa bersama. Nah, kita orang beriman mestinya sudah menyadari, jangan sampai lupa tentang doa. Selalu dan berkali-kali ditekankan pentingnya doa. Doa itu bisa doa pribadi, tapi juga bisa doa korporat. Puji Tuhan, sekarang walaupun kita tidak bisa berkumpul di satu tempat dalam waktu yang bersamaan, tetapi dengan terobosan-terobosan kita bisa berdoa bersama. Yang sudah kita lakukan berbulan-bulan, mungkin sudah setahun lebih ya, pasukan doa melalui grup WA itu. Nah, ini harap jangan pudar itu. Ya, saya berharap nuwun sewu, mohon dengan hormat jangan ada lagi yang keluar ya nanti itu ya, yang keluar dengan alasan apapun. Mari kita tetap sehati, kalau perlu justru melibatkan orang lain, bertambah banyak anggotanya, banyak orang berdoa, maka akan banyak berkat yang kita terima. Amin. Nah, yang ditekankan di sini adalah berdoa bersama, artinya doa secara korporat atau doa bersama-sama dalam komunitas. Ini juga mari kita terapkan dalam kondisi kita sekarang ini. Paskah ini kita mengingat hal-hal ini.
Apakah kita dalam situasi semacam ini tetap satu bertekun? Apakah kita memiliki tadi yang kedua tadi kesehatian dengan tubuh Kristus di mana kita terhisap menjadi jemaat lokal? Dan apakah kita yang ketiga ini tadi juga melakukan doa bersama? Keteladanan ini wajib dan bahkan harus semakin kita hayati dan kita hidupi hari-hari ini. Sebagai penutup, kata akhirnya adalah, dalam penantian mari kita tetap bertekun, menjaga kesehatan, dan terus berdoa bersama. Saya ulangi, kata penutupnya adalah, dalam penantian mari kita tetap bertekun, menjaga kesehatan, dan terus berdoa bersama. Haleluya, haleluya. Mari kita masuki saat teduh, masing-masing biar berdiam diri dalam saat teduh. Renungkan firman Tuhan yang kita renungkan hari ini. Dan biarlah masing-masing kita mengendapkan dalam sikap batin kita apa yang Tuhan tekankan melalui perenungkan firman Tuhan dalam hari-hari memperingati Paskah dan Pentakosta ini, yang dapat kita ambil nilai dari kisah para murid, dari sejarah suci, dari firman Tuhan ini. Biar masing-masing kita masuk dalam saat teduh, renungkan firman Tuhan ini. Yang di rumah juga lakukan saat teduh, pejamkan mata, tujukan sikap batin kita kepada Tuhan. Masing-masing saudara yang di rumah, jangan ada kegiatan, jangan mengganggu satu dengan yang lain. Anak-anak, tenanglah, berdoa yuk. Kita merenungkan firman Tuhan. Kita memasuki saat teduh dalam saat-saat ini, mengheningkan hati kita, membawa hati kita di hadapan Tuhan. Dan mohon Tuhan mengisi hidup kita dengan Roh Kudus-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau. Mari kita berdiri di hadapan Tuhan. Yang di rumah juga berdiri. Angkat tangan kita menyembah Tuhan. Ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan. Katakan, ku rindu sembah Dia. Ku rindu selalu menyenangkan.
mempersembahkan kurban syukur, ucapan bibir yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami menyukakan Kau Tuhan. terima kasih Tuhan. Menyembah-Mu Yesus, segala Bapak, terima kasih. Hari ini kami merenungkan firman-Mu. Dan biarlah Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami, selalu kami akan berkata, Tuhan Yesus baik. Dan dalam segala hal tetap kami berkata, Tuhan Yesus baik. Karena itu kami menyembah Engkau Tuhan, mempersembahkan korban syukur melalui ucapan bibir yang memuliakan nama-Mu melalui pujian kami. Terima kasih, kami yang biasa menyembah dengan pujian, maka tetap kami berharap taruhkan pujian baru melalui pimpinan Roh Kudus, supaya kami tidak berdosa kepadamu, tetapi kami ingin mengagungkan Tuhan melalui sikap hati kami, melalui ucapan bibir kami, bahkan juga melalui ketaatan dalam hidup kami, dan melalui penyembahan dan ibadah kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Urapi firman-Mu dan tetap berikan firman-Mu Tuhan patrikan di dalam sikap batin kami, sehingga kami dalam memperingati penantian akan hadirnya Roh Kudus, maka kami terus dapat mempersiapkan hati dengan baik. Kegiatan apapun yang kami kerjakan, maka kami tetap sehati, tetap menyembah Tuhan, tetap berdoa bersama-sama, dan Tuhan memberikan ketekunan kepada kami untuk menjadi murid Tuhan yang handal. Terima kasih Tuhan. Kalau nanti kami mempersembahkan persembahan kami, maka kami percaya persembahan ini adalah bagian dari ibadah kami. Karena itu urapi, berkati, sehingga semua yang kami persembahkan menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Warta Gereja Betel Indonesia Purwodadi dalam minggu ini adalah sebagai berikut. Segala kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang banyak dalam minggu ini masih ditiadakan. Informasi penggembalaan yang berlaku adalah masih informasi penggembalaan yang paling akhir, yaitu informasi penggembalaan yang ketiga. Lalu selama ibadah dilakukan secara streaming, maka persembahan dapat dikumpulkan di rumah masing-masing. Penyerahan persembahan dapat dilakukan setelah kondisi pulih atau bisa juga dimasukkan ke peti persembahan yang ada di gereja pada jam-jam kerja, yaitu pada hari Senin sampai Minggu jam 8.30 sampai jam 12 WIB. Bagi yang ingin mengirimkan persembahan Anda melalui transfer, dapat dikirimkan ke rekening gereja BRI Purwodadi 0076 01 011 033534 atas nama Gereja Betel Indonesia Purwodadi BRI 0076 01 011 033 534 Gereja Betel Indonesia Purwodadi. Jika ada hal-hal yang ingin Bapak Ibu Saudara tanyakan mengenai kegiatan gereja, dapat menghubungi hamba-hamba Tuhan melalui saluran yang ada. Dalam rangka memperingati pencurahan Roh Kudus pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020,
maka kita akan bersama-sama berdoa dan berpuasa selama 3 hari, yaitu pada tanggal 28, 29, dan 30 Mei. Doa puasa GPI Purwodadi diadakan pada hari Kamis tanggal 28 Mei, Jumat 29 Mei, dan Sabtu 30 Mei. Kita akan bersama-sama berpuasa di rumah jam 6 pagi sampai jam 6 sore dalam 3 hari tersebut, dan setiap jam 6 sore diadakan ibadah yang tetap diadakan secara online. Demikian Warta Gereja GPI Purwodadi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Masih tetap berdiri, mari kita mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita melakukan doa syafaat dan doa berkat. Mari kita berdoa syafaat. Bapa di surga, kami berdoa syafaat. Sungguh Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Terus kami umat-Mu yang percaya kepada Tuhan, yang berserah kepada Tuhan, kami mohon Tuhan yang terus menolong kami. Mohon Tuhan jauhkan dari virus corona. Tuhan segera mengangkat pandemi COVID-19 ini dari bangsa dan negara kami dan dari banyak negara. Kami berdoa untuk orang-orang-Mu yang berseru Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh anugerah-Mu, berikan kami umur yang panjang, kesehatan, kekuatan, dan tetap pakai kami untuk memuliakan nama Tuhan sesuai dengan rencana-Mu yang indah. Berikan kepada kami kehati-hatian dan kami mampu menjaga diri oleh anugerah-Mu, oleh hal-hal yang kami teliti dari firman-Mu. Tapi kami berharap kepada kasih karunia Tuhan yang besar saja. Terima kasih, berkati jemaat di tempat ini Tuhan, sehingga kami terus dapat memiliki kesatu hatian, dapat terus memuliakan Tuhan. Walaupun dengan online, dengan terobosan-terobosan yang ada, Tuhan dimuliakan, kami semua diberkati. Kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan anugerahkan. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang di rumah. Tuhan berkati supaya selama kami di rumah juga tetap kepala-kepala keluarga dapat mengkoordinasi keluarganya dengan baik. Anak, istri, siapapun yang ada di rumah kami masing-masing, kami dapat terus hidup dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk ekonomi Indonesia. Mohon Tuhan menolong. Dan juga ekonomi dari kami masing-masing Tuhan. Orang-orang yang berseru kepadamu, berikan pertolongan melalui berbagai jalan, berbagai macam, berbagai hal yang Tuhan pakai untuk menolong kami. Sehingga kami tetap dapat hidup layak, memuliakan nama Tuhan, bahkan dapat mempersembahkan lebih banyak lagi. Bahkan juga tenaga pikiran dan tubuh kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang pada akhirnya kami akan melihat berkat Tuhan lebih banyak, lebih besar lagi Tuhan anugerahkan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami mohon Tuhan memberkati jemaat di sini yang dalam minggu-minggu ini berulang tahun. Tuhan berikan umur panjang, rezeki yang lancar, dan iman yang semakin teguh kepada Tuhan. Yang sakit Tuhan jamahkan tangan Tuhan, memberikan kesembuhan dan kesempurnaan kesehatan buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati semua usaha kami. Tuhan memberkati orang-orang yang sungguh-sungguh mengikuti ibadah ini walaupun di rumah kami masing-masing dengan khusyuk. Tuhan tetap hadir kapanpun ibadah ini didengarkan, akan tetap Tuhan sertai dengan kuasa-Mu. Izinkan kami mengakhiri ibadah hari ini, dan kami tim pelayanan juga akan mengakhirinya untuk melanjutkan semua kegiatan kami tetap dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Karena semuanya kami persembahkan dengan penuh percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah ini dan terimalah berkat Tuhan. Arahkan hatimu, tadahkan tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari Allah Yehuwah Bapa Surgawi, Sang Putra Mesias Juru Selamat kita, dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Semua berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus, katakan bersama, amin. Hidupku menggenapi firman-Mu dan
mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku.